ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Terima kasih Ustaz Taufik dan Ustaz Dusan juga. Ini saya tidak tahu Ustaz Dusan gabung atau belum. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan satu tema yang berkait dengan masalah Palestina. Tapi karena masalah Palestina ini cukup luas gitu ya, kita akan membagi beberapa tema nanti satu persatu, tentu dari sudut keilmuan yang saya geluti, yaitu dari sudut pandang sejarah. Nah, sehingga nanti tentu saja yang saya sampaikan lebih banyak analisis-analisis berdasarkan sejarah yang sejarah ini kalau pada masa lalu ya, sumbernya ada beberapa. Pertama, sumber-sumber lama itu adalah sumber-sumber arkeologis. Kemudian yang kedua ada juga sumber tertulis, dan rata-rata kalau sumber tertulis itu sifatnya biblikal ya. Biblikal itu berasal dari kitab suci. Jadi ada dari Talmud misalnya, atau dari Bible, kemudian dari cerita-cerita yang berkembang di kalangan Bani Israel, kemudian juga dari Quran dan sebagainya. Dan ini tentu saja di kalangan sejarawan ya sebagian menjadi perdebatan ya, apakah ini bisa dipakai sepenuhnya atau tidak. Tetapi paling tidak kita melalui jejak-jejak kitab suci itu, apalagi bukan hanya satu kitab suci ya, banyak kitab suci yang menceritakan tentang beberapa peristiwa pada masa lalu, itu bisa dijadikan sebagai salah satu indikator gitu bahwa ada peristiwa pada masa lalu itu. Nah, itu termasuk juga eh, kita nanti akan bicara soal Palestina ini. Palestina ini tanah yang udah lama ininya ya, lama usianya, sehingga pembicaraannya tentu saja kita harus melewati fase sejarah yang cukup panjang gitu. Nah, kita akan mulai dari masa yang lama sekali ya, masanya para nabi. Jadi kita nanti belum bicara dulu soal penaklukan oleh Umar bin Khattab dan sebagainya gitu. Tapi kita lihat dulu asal usul tanah ini, tanah yang memang apa namanya eh, di banyak kitab suci itu menjadi salah satu tanah yang banyak diceritakan. Nah, ini nanti gunanya cerita ini adalah untuk menjawab klaim bangsa, bukan bangsa sih ya, orang-orang Yahudi ini hari ini, yang mereka berkeyakinan bahwa tanah Palestina itu adalah tanah milik mereka. Jadi itu tanah yang merupakan apa namanya, tempat kelahiran mereka lah gitu. Bahkan itu adalah the promised land, tanah yang dijanjikan kepada mereka itu. Tapi apakah itu benar? Kita akan lihat ya dari beberapa sumber sejarah tentang tanah Palestina ini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa sedikit menjawab mengenai apa namanya, asal usul dari tanah ini. Baik, saya akan membagikan ini ya, Pak, screen ini nanti untuk bahan kita. Kita akan urutkan ya peristiwa-peristiwanya dari mulai awal dulu ini. Oke. Kita lihat dulu ya kawasan yang kita sebut sebagai Palestina ini. Pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan supaya nanti bisa dipahami ya. Ini kita harus memahami istilah-istilah. Pertama yang disebut dengan wilayah Palestina. Kemudian yang kedua ada nama Baitul Maqdis. Nama Palestina ini sebetulnya memang kalau namanya sudah dikenal lama, gitu ya. Palestina itu ada di wilayah ini. Tetapi kalau nama Palestina dengan wilayah yang seperti sekarang ya kita
saksikan, yaitu wilayah yang dikuasai oleh Israel, itu adalah nama baru. Ini nama baru yang digunakan pada akhir masa Turki Utsmani atau ketika masa penjajahan Inggris ya. Jadi masa penjajahan Inggris tahun 1919 itu mulai ada istilah namanya Palestina untuk wilayah yang eh, wilayah yang sekarang ya dikenal dengan istilah Palestina atau Baitul Maqdis itu. Nah, jadi walaupun saya menggunakan nama Palestina gitu ya, nama Palestina sebagai untuk memudahkan saja, tetapi yang saya maksud tentu saja bukan Palestina wilayah yang sekarang dikuasai Israel, tetapi adalah wilayah Palestina lama gitu yang nanti namanya bisa berubah-berubah. Nah, sedangkan istilah Baitul Maqdis itu adalah nama yang digunakan setelah wilayah Palestina ini atau wilayah yang sekarang diklaim Israel itu ya, nah itu ditaklukkan oleh umat Islam. Jadi ini semacam nama yang digunakan oleh umat Islam, Baitul Maqdis itu. Jadi nama Baitul Maqdis itu adalah nama kawasan yang pada masa Nabi Muhammad sebelum beliau menaklukkan wilayah ini, karena nanti ditaklukkan kan zaman Umar bin Khattab. Zaman Nabi, wilayah ini dulu disebut sebagai Aelia atau dalam bahasa Arabnya Ilia ya. Di sana terdapat Masjidil Aqsa gitu. Jadi di kawasan ini sebelum pada masa Nabi Muhammad itu namanya Ilia. Kemudian diganti oleh Umar bin Khattab menjadi Baitul Maqdis. Kemudian ada nama tua ya, nama tua kawasan ini adalah Urshalim. Jadi sebelum namanya Elia itu juga sempat dikenal juga dengan nama Urshalim, sehingga nanti ada kota namanya Yerusalem itu ya, Yerusalem itu nama lama. Kawasan ini luasnya adalah 4 mil Arab, tengahnya adalah kawasan Masjidil Aqsa. Ini yang disebut Baitul Maqdis ya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota Baitul Maqdis. Nah, kota Baitul Maqdis ini pada masa Romawi bernama Aelia Capitolina. Kota bertembok ya. Pada masa Nabi dinamai Baitul Maqdis. Ibu kota kawasan Baitul Maqdis ini adalah Yerusalem ya. Kemudian pada masa Abbasiyah hingga Utsmani disebut Al-Quds. Umum menyebut saat ini sebagai kota Yerusalem. Di kota ini terdapat Masjidil Aqsa. Nah, jadi sebetulnya ya, kalau kita bicara mengenai Qadiyah Filistia, masalah Palestina, masalahnya itu bukan Gaza, gitu ya. Walaupun tentu ini Gaza hari ini, terutama setelah Intifadah tahun 87 itu menjadi salah satu kota penting. Tapi bukan berdiri sendiri ya. Si Gaza itu bukan sedang memperjuangkan wilayahnya yang disebut Gaza itu, tetapi orang-orang Gaza ini berkait dengan kota Baitul Maqdis ini. Jadi walaupun kota Baitul Maqdis Gaza itu tidak termasuk ke wilayah kota Baitul Maqdis, tapi yang diperjuangkan masyarakat Gaza itu adalah Baitul Maqdis. Kemudian ada nama Israel ya, nama ini adalah nama penjajah buatan Inggris saat ini, negara jajahan buatan Inggris saat ini. Kemudian nama lain dari Nabi Yakub, nama-nama keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel, tapi lama-lama baninya hilang ya. Nah, kalau ada yang menyebut bangsa Yahudi, maka tepatnya adalah bangsa Israel atau Bani Israel. Yahudi adalah nama agama yang menyimpang, yang diciptakan oleh sebagian bangsa Israel sepeninggal Nabi Musa. Nama ini diambil dari nama salah satu keturunan Yakub, yaitu Yehuda. Tetapi bukan beliau yang menciptakan agama ini. Nah, ini beberapa pengenalan istilah saja ya. Ada istilah Bani Israel, kemudian Yahudi, kemudian ada istilah Baitul Maqdis, ada juga istilah Palestina. Nah, Baitul Maqdis itu ada wilayah Baitul Maqdisnya, ada kota Baitul Maqdis atau Yerusalem itu ya, Aelia Capitolina. Nah, ini kita lihat ya, Palestina yang sekarang ini. Ini Palestina sekarang ini ada di sini nih, yang di garis merah, coba kita lihat. Ini adalah kota yang berbatasan pertama dengan Syria, Lebanon, kemudian Jordan, kemudian ini Saudi ya, di Teluk Aqobah. Walaupun ujungnya saja ini Teluk Aqobah, tapi ini Saudi dia bisa masuk langsung ke ke Palestina lewat Teluk Aqobah. Kemudian ini adalah Mesir ya. Mesir ini
berbatasan langsung dengan Baitul Maqdis atau dengan Palestina ini. Nah, kita lebih lihat lagi di sini. Nah, ini kawasan Palestina sekarang. Jadi dia menjadi kawasan yang paling strategis ya karena kita bisa perhatikan ya, dia ini menjadi pintu masuk pertama ke Afrika, yang kedua ke Asia dan bahkan bisa ke Eropa. Karena dia kalau lewat Syria terus ke sini, dia lewat apa namanya? eh, atau lewat lewat darat ya, lewat Syria, nanti lewat Adana, kemudian ke Konya, ke Izmir, itu dia bisa masuk ke Eropa atau bisa langsung ke Eropanya itu lewat Laut Tengah gitu. Jadi apa Palestina ini dia bisa akses langsung ke ini ke sini ke Eropa gitu. Nah, jadi wilayah ini adalah wilayah yang sangat strategis. Makanya kalau dari segi geopolitik ya, orang kalau menaklukkan wilayah ini menarik Ya, sekali. Pak Berarti juga dia saya di dia. bisa Tapi bakal teras. Ingat jumlah Ustaz Tiar. bisa masuk ya ke wilayah bisa masuk ke wilayah Eropa, sorry Asia, kemudian ke Afrika, dan juga punya akses ya, ke Eropa secara terbuka begitu. Dan ini kan menariknya wilayah Palestina ini. Ini kalau kita lihat misalnya ini coba lihat Saudi ini kan dia cuma ke sini saja ke Asia, misalnya atau Iran, nah, dia cuma ke Asia aja. Atau wilayah mana ini Oman, Uni Emirat, ini nggak terlalu menarik. Tapi kalau Palestina, ini wilayahnya secara geografis itu sangat sangat strategis gitu. Dia bisa akses ke mana-mana gitu. Nah, makanya menjadi sangat menarik kan wilayah ini. Ini adalah Palestina zaman sekarang. Nah, ini sudah Palestina itu ya. Dia perbatasan dengan Mesir itu pertama di Sinai dari sini, tapi ada juga di Rafah. Nah, Rafah itu lewat sini ini deh. Nah, dari Kairo hanya sekitar maaf bukan sini. Rafah itu di sini ya. Nah, itu nanti dari Kairo sebelah sini tuh hanya sekitar ya 4 jam gitu ya sampai ke Gaza sini. Gaza di sebelah sini nih. Oke, nah ini petanya. Nah, Gaza ada di sini. Jadi Rafah itu di sini nih. Nah, di Gaza, ini Yordania, kemudian di Mesir, di Sinai, kemudian ini adalah Lebanon, kemudian di sini ada Syria dan seterusnya. Ini Baitul Maqdis ada di sini. Nah, jadi yang disebut dengan wilayah Baitul Maqdis, nanti wilayah yang tengah-tengahnya itu adalah eh, apa, Masjid Aqsa. Kemudian next kita lihat, nah ini coba lihat nih Jericho. Jericho ini adalah kota paling tua yang ada di wilayah Palestina dan dia menjadi salah satu tempat yang penting dan paling dekat ya dengan Yerusalem. Di Yerusalem inilah nanti ada Baitul Maqdis. Nah, ini ada kemarin ya kota-kota coba. Ini Gaza, ini ada Beit Lahia sini. Ini yang diserang habis-habisan sekarang. Kemudian dia ada Askelon atau Askolan ya. Kemudian Ramallah sebelah sini agak jauh Tel Aviv. Nah, ini Tel Aviv Gaza itu dia tidak terlalu jauh sehingga sering dari Gaza itu menyerang wilayah Tel Aviv itu. Eh, Lanjut, baik. Nah, ini posisi Baitul Maqdis pada masa kekuasaan Syam ya Romawi. Nanti akan kita jelaskan agak lebih rinci. Jadi dulu itu pada masa Romawi dibagi tiga Palestina itu ya. Ada Palestina satu, Palestina dua, Palestina tiga. Eh, Kemudian ini Baitul Maqdis versi Kolak Kosandi. Nah, coba. Yang dia disebut Baitul Maqdis itu ini nih. Jadi kota-kotanya Baitul Maqdis itu, mohon maaf kalau agak kurang besar ya. Ini ada di sini yang masuk Jenin itu tidak masuk, kemudian Askolan juga tidak masuk juga, Gaza tidak masuk. Tapi Beersheba itu masuk dia. Kemudian ada Kushaifa, kemudian ada Bait Jibrin, ada Hebron atau Al-Khalil ini, ada Baitul Laham, kemudian ada Ramallah, ada Yafa, ada An-Nur, ada Nablus, ada Jamain, kemudian ada Sinjil dan yang paling utamanya ini adalah Baitul Maqdis ini di sini kotanya atau Yerusalem. Ini di sini ini peta Baitul Maqdis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini juga peta pada masa apa namanya pada masanya itu ya pada masanya Umar bin Khattab
Kemudian juga pada masa Romawi juga ini, ya. Pada masa Romawi wilayah yang disebut Baitul Maqdis itu ini. Dan ini disebut dengan Al-Ardul Muqaddasah atau tanah yang disucikan gitu. Jadi tanah yang disucikan itu ini. Ini seperti tanah haram dan dia eh, ini sekitar diameter 40 kilometer gitu di sana sini. Jadi Gaza itu dia tidak termasuk wilayah Baitul Maqdis, tetapi sekarang Gaza ini menjadi apa namanya kawasan yang dihuni oleh orang-orang yang ingin mengembalikan Baitul Maqdis menjadi kekuasaan wilayah umat Islam. So di sini ini sudah dikuasai oleh Israel semuanya. Gitu. Ini kalau versinya Khalid Al-Awaisi, Abdul Fattah Al-Awaisi ini dia agak luas ya, dia ada di Ma'ab, Karak, Zarq, dan Askalan itu juga masuk juga ini sampai ke batas laut. Ini perdebatan ilmiah lah di kalangan para peneliti ya, tapi intinya bahwa the City of Islamic Jerusalem atau Baitul Maqdis itu adalah satu wilayah yang apa namanya khusus di Palestina itu. Jadi bukan semua Palestina dan juga bukan semua Israel kalau sekarang itu ya, tapi wilayah yang ada yang tengah-tengahnya itu adalah Masjid Al-Aqsa gitu. Nah, di situ ada Yerusalem dan itulah sebetulnya magnet utama dari seluruh umat Islam ketika membincangkan mengenai Baitul Maqdis ini. Nah, ini coba kita lihat nih. Kota Baitul Maqdis di Yerusalem ada di sini. Kemudian eh, ini juga ini ya kota Baitul Maqdis. Kalau ini ibu kotanya ya yang disebut dengan Yerusalem, Yerusalem kota sekarang itu kota Yerusalem itu di sini. Ini kemudian ini juga sama ya Baitul Maqdis. Nah kemudian lebih kecil lagi ini Masjidil Aqsa. Nah yang disebut Masjidil Aqsa itu apa sih? Masjidil Aqsa itu adalah satu wilayah dengan luas 14,4 kilometer, 14,4 hektar. Jadi ini satu kawasan ya, 14,4 hektar, yang di dalamnya ada lebih kurang 6 masjid. Jadi kalau disebut Masjid Al-Aqsa yang mana, ya bisa yang mana aja. Ada Masjid Al-Qibli misalnya, itu masjid yang dijadikan kiblat pertama, atau masjid yang menandai, itu yang dibangun sebagai tanda bahwa umat Islam pernah apa namanya sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu. Kemudian ada masjid namanya Qubatus Sokhro. Ada Qubatus Sokhro ini ya, nomor 32 ini namanya Masjid Qubatus Sokhro. Ini nomor 18, ini namanya Masjid Al-Qibli. Itu ini masjid ya, Qubatus Sokhro ini. Kemudian juga ada masjid yang lain ya, yang dibangun di daerah sini, yaitu ada Masjid Umar, Masjid Marwani, kemudian ada Masjid An-Nisa. Itu masjid-masjid yang ada di daerah atau yang ada di komplek Masjidil Aqsa itu. Jadi sebetulnya tidak salah kalau misalnya ya menyebut Masjidil Aqsa itu yang ada kubah ininya apa kubah kuning atau yang kubah hitam ya. Nah, itu sama-sama saja, itu tidak ada masalah. Nah, ini coba lihat nih. Nah, ini Masjidil Aqsa ini ya. Yang kubahnya kuning. Ini adalah Qubatus Sokhro. Masjid Al-Aqsa sendiri ini dikelilingi benteng kan tembok ini. Nah, ini adalah wilayah Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita ke Masjidil Aqsa, kita bisa ke sini nih namanya Masjid Al-Qibli yang kubahnya hitam. Ini adalah Masjid Qubatus Sokhro. Nah, tapi ini juga ada masjid kecil nih, Masjid Marwani ini. Kemudian di sebelah sini nanti ada Masjid An-Nisa. Ada Masjid Umar di sebelah mana ini? Masjid Umar itu sebelah sini kalau tidak salah. Dan ini menandakan bahwa Masjidil Aqsa ini adalah satu komplek yang luas sekali, 14,4 hektar. Jadi dia bukan kawasan yang kecil ya. Baik, nah kita lewat dulu ini. Kita akan lihat ini asal-usul tanah ini. Nah, pertama kita akan mulai dulu dari hadis ya, riwayat Imam Ahmad dari Abi Dzar, an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalu. Masjid mana yang dibuat di bumi pertama kali? Qala Rasul menjawab Al Masjidul Haram. Adalah Masjidil Haram. Kemudian qala qultu tsumma ayyun.
Kemudian yang mana lagi? Qala tsummal Masjidul Aqsa. Kemudian yang dibangun berikutnya adalah Masjidil Aqsa. Qultu, lalu aku nanya lagi, kam bainahuma? Berapa lama jarak pembangunan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Qala arba'una sanah, dia 40 tahun. Qala summa haitsuma adrakat ka as-salatu fasholli fahuwa masjidun. Kemudian di mana saja kamu bertemu dengan waktu sholat, maka sholatlah di sana. Maka di sana adalah masjid yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat melaksanakan sholat. Nah ini dari hadis ini kita harus secara akoidiyah karena kita percaya bahwa kalau ini adalah dari Rasulullah ini pasti benar kan gitu. Nah maka dari sini kita harus memiliki keyakinan atau menyimpan di dalam memori kita ya, dalam pikiran bawah sadar kita bahwa urusan dengan dengan Palestina itu bukan soal urusan bangsa Palestina, tapi urusan pertama adalah urusan masjid yang dibangun. Kalau dalam syarah yang menjelaskan di sini yang membangunnya itu adalah Nabi Adam alaihissalam, itu baik Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa. Walaupun ada juga yang berpendapat bahwa yang membangunnya itu malaikat. Jadi malaikat sudah membangunkan. Jadi ketika Adam sudah turun ke bumi itu masjid-masjid ini sudah ada gitu. Nah itu udah pendapat-pendapat gitu. Yang dua-duanya ya bisa bisa kita ambil sesungguhnya karena pendapat mau kita ambil pendapat bahwa Jibril yang membuat masjid itu atau Nabi Adam yang membuat masjid itu tidak ada persoalan. Yang terpenting adalah bahwa ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi ini, nah Nabi Adam itu dia memang sudah diberi dua masjid ya, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, berarti ini merupakan monumen yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pertanda misi utama diturunkannya manusia. Manusia itu misi utamanya adalah untuk misi utama manusia itu adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu. Nah, karena memang misi manusia itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu saja Allah kemudian membuat monumen gitu. Jadi monumennya itu apa? Untuk menandai bahwa tujuan manusia di dunia ini adalah untuk ibadah. Nah, maka kemudian Allah membuat masjid ini gitu ya. Baik melalui perantara malaikat maupun melalui perantara Nabi Adam alaihissalam. Baik, ini yang pertama kali dulu ya. Jadi supaya kita nanti kita bicara Palestina itu tidak seperti kita bicara misalnya soal sekarang lagi ramai itu pengungsi Rohingya misalnya. Itu beda lain ceritanya. Kemudian ada konflik misalnya di mana ya, di Libya misalnya gitu. Kemudian ada konflik lagi di Sudan. Nah itu udah lain ceritanya. Kalau dengan Palestina ini urusannya adalah dengan Masjidil Aqsa, monumen pertama misi ya, diturunkannya manusia ke dunia ini. Nah dari secara historis, jadi wilayah ini ya, wilayah yang Baitul Maqdis ini dibuktikan bahwa kalau pada masa itu ya, sudah ada manusia yaitu Nabi Adam yang tinggal di sana dan kemudian ada anak keturunan yang tinggal di sana, maka di dalam bukunya History of the World-nya J.M. Robert dia menceritakan bahwa justru peradaban manusia pertama di dunia itu adanya di Jericho itu atau di Ariha pada sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Nah ini 6.000 tahun sebelum Masehi ini masa-masa ya dekat-dekat lah dengan masanya Nabi Adam. Jadi kan umur Nabi Adam itu kira-kira 10.000 tahun yang lalu ya, berarti kan 8.000 tahun sebelum Masehi itu kira-kira ya. Pastinya memang tidak bisa dipresisikan gitu. Jadi saya kadang-kadang suka mendengar ada yang mempresisikan itu misalnya seperti kelahirannya Nabi Ibrahim dikasih presisi 1969 apa gitu ya, dikasih presisi sampai angka-angka tahunnya seperti zaman kita sekarang ya. Kita kan bisa tahu tuh kita
lahir itu bulan apa, hari apa, tahun apa. Tapi kalau pada masa lalu, untuk membuat presisi seperti itu agak kurang bisa dipercaya gitu. Makanya rata-rata kalau memperkirakan itu hanya perkiraan seperti begini saja, ya perkiraan besar. Misalnya peradaban manusia pertama itu adanya di Jericho. Jericho itu kan wilayah Baitul Maqdis itu, ya Ariha sekarang namanya. Nah, itu menurut Robert ya, di dalam History of the World. Kemudian eh, apa nah, ditemukan adanya kota pertama di dunia. Jadi ini kalau peradabannya kota berarti sudah berkembang tuh. Berarti sudah lewat masanya Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam tentu saja dia di Mekah yang memakmurkan Masjidil Haram, dan kemudian di Palestina memakmurkan Masjidil Aqsa. Nah, pemakmuran Masjidil Aqsa ini menjadi salah satu sebab ya munculnya peradaban dunia waktu itu. Cuma memang karena si Robert ini dia bukan orang Muslim ya, dia tentu tidak akan mengaitkan ini dengan persoalan adanya Masjidil Aqsa yang diperintahkan kepada Nabi Adam untuk dimakmurkan gitu. Nah, padahal sebetulnya kalau kita mengaitkan dengan ini, maka Jericho yang tadi jaraknya tidak terlalu jauh dari Masjidil Aqsa itu sangat mungkin muncul sebagai peradaban dunia karena adanya kepentingan dari Nabi Adam untuk memakmurkan Masjidil Aqsa itu. Nah, jika benar Baitul Maqdis merupakan tempat manusia pertama di dunia, jika ini benar maka Baitul Maqdis merupakan tempat pertama di dunia yang memiliki tempat manusia pertama di dunia yang memiliki tempat tinggal atau menjadi peradaban tadi itu. Jadi orang-orang itu tinggal di sana banyak dan mengembangkan berbagai teknologi gitu. Nah, ini dalam catatan sejarah ya. Kemudian yang kedua, ini ditemukan juga dalam catatan sejarah bahwa eh, bahwa yang ini ya, yang datang ke wilayah ini ternyata bukan hanya eh, tadi itu ya, bukan hanya orang-orang kita belum dikenal ya. Kemudian kalau yang kesini-sininya, kalau ditanyakan siapa sebetulnya yang tinggal di sana itu, ternyata ditemukan bahwa yang tinggal di sana adalah yang paling populer adalah bangsa Kanaan, yang kedua bangsa Amuria atau Amuria, ya. Dalam bahasa Inggris Amuria. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang datang dari sebelah utara Jazirah Arab. Kemudian mereka ke Syam, ke Syria, dan ke kawasan Palestina ini, atau ke kawasan Baitul Maqdis. Yang kedua adalah bangsa Abesina. Nah, Abesina ini juga sama itu, datang dari Jazirah Arab juga, dan tinggal di Baitul Maqdis. Abesina itu kalau sekarang wilayah yang meliputi Sudan, Ethiopia itu namanya Abesina gitu ya. Tapi mereka ke sini-sini berbahasa Arab karena memang kalau secara kebudayaan lebih dekat kepada kebudayaan masyarakat Arab itu di Abesina ini. Nah, dan mereka datang juga ke wilayah ke wilayah Palestina itu. Nah, selain mereka banyak juga kabilah Arab lain yang datang ke Washington dan mendiami berbagai tempat di Palestina. Biasanya mereka menamai kawasan tersebut sesuai suku yang mendiaminya atau sebaliknya. Nah, kalau lihat dari sini saja sebetulnya ya, kalau orang Yahudi mengklaim bahwa ini adalah tanah mereka, itu klaim itu sudah ngaco sejak awal. Walaupun orang-orang Yahudi berusaha, mereka ini membenarkan klaim mereka, ya bla bla banyaklah bikin alasan. Tapi dalam sejarah yang ditulis oleh orang-orang mungkin banyak juga orang Yahudi yang nulis ini ya tentang sejarah ini, ternyata penduduk yang pertama tinggal di sana bukan orang-orang Yahudi, nggak ada urusan orang Yahudi itu. Nanti kita akan cerita ya bagaimana orang-orang Bani Israel ya datang ke sana. Apalagi Yahudi sebagai agama gitu ya. Tentu saja Palestina, Baitul Maqdis itu nggak ada urusan dengan agama Yahudi itu. Nah, ini eh, Jericho atau Ariha ya. Kemudian selanjutnya, nah, kita lihat nama Palestina sendiri nih. Dari mana dia nama itu berasal? Nama ini berasal dari nama salah satu suku yang mendiami daerah sebelah selatan Palestina.
Mereka itu asal-usulnya dari Pulau Kreta Yunani. Jadi kalau tadi orang-orang Kanaan, kemudian orang Amuria, orang-orang Abesina gitu ya, itu datang dari daerah berkebudayaan Arab. Kemudian sedangkan orang-orang Palestina sendiri, Palestin gitu, Palestin, itu mereka dari Pulau Kreta Yunani. Mereka itu tadinya ingin masuk ke Mesir pada masa Ramses ketiga, namun ditolak dan disuruh diam di kawasan Palestina Selatan, yaitu di kawasan namanya Balas. Orang ini kemudian disebut Balastin. Dan lama-kelamaan pengucapan Balastin itu berubah menjadi Palestin. Gitu. Nah, mereka hidup berdampingan dengan suku-suku yang telah lama mendiami kawasan di Palestina seperti Kanaan, Amuria, dan Abesina. Tuh bahkan orang Palestina sendiri dia belakangan datangnya itu. Dan Yahudi itu bukan Palestina. Karena dia tidak bukan berasal dari keturunan orang-orang Pulau Kreta ya, Yunani itu. Nah, mereka ini adalah orang-orang Bani Israel itu kan seperti kita ketahui dia adalah anak-anaknya dari Nabi Yakub. Nabi Yakub anak dari Ishak, Nabi Ishak ini anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang dari Babilonia gitu. Jadi bukan dari wilayah Palestina ini gitu. Nah ini dengan penjelasan ini sebenarnya semakin terang benderang ya dengan mudah lah kita menggunakan akal kita untuk menjawab pertanyaan apakah benar ya wilayah Baitul Maqdis ini adalah wilayah yang dikuasai atau yang jadi, jadi kampung dari orang-orang Yahudinya. Jawabannya tentu saja bukan gitu. Nah kita lihat ya Baitul Maqdis pada masa para nabi ini. Jadi, Baitul Maqdis ini kita lewat saja itu ya. Jadi Baitul Maqdis yang sudah didiami oleh orang-orang macam-macam gitu. Nah, kemudian kita mulai mengenal di dalam Al-Qur'an kisah mengenai Baitul Maqdis ini dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim datang ke daerah ini sebagai pendatang. Beliau berasal dari Babylon dan datang ke Baitul Maqdis atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sana beliau kemudian menikah ya pertama dengan Sarah yang kemudian memiliki anak namanya Ishak, kemudian Hajar punya anak namanya Ismail gitu. Nah ini tentang Sarah Hajar ini nanti bisa kita kupas di lain tempat, tapi intinya bahwa dua-dua orang ini baik Sarah maupun Hajar memang eh, masih ada ya keturunan dari orang-orang Palestina, tapi dia berasal dari suku-suku Arab juga gitu. Nah kemudian Ishak tetap tinggal di Baitul Maqdis dan memiliki anak bernama Yakub, sementara Ismail bersama ibunya tinggal di Mekah. Yakub membangun kembali tempat ibadah di Baitul Maqdis yang dikenal dengan Masjidil Aqsa. Nah, pada masa Nabi Ibrahim, kita kenal Nabi Ibrahim itu kan dia ya dalam tanda petik menaklukkanlah itu Raja Namrud. Jadi berdialog, kemudian mematahkan argumen Namrud tentang penyembahannya terhadap patung-patung dan seterusnya. Nah, nanti kepada Ishak. Nah, Ishak ini diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk terus berdakwah di kawasan ini, yaitu di kawasan Masjidil Aqsa ini atau masih Baitul Maqdis ini. Nah, kemudian dilanjutkan itu oleh Yakub ya di sana. Tetapi sekali lagi Nabi Yakub kemudian Nabi Ishak juga tinggal di sana. Tentu dia sudah berdampingan dengan banyak orang di sana. Ada orang Kanaan, ada orang Abisina, ada orang Amuria, ada orang-orang Arab yang lain gitu ya, dan bahkan ada orang Palestina atau orang yang berasal dari tadi itu dari Pulau Kreta ya di Yunani itu. Nah, Nabi Yakub atau yang dikenal dengan nama Israel. Nah, ini nama Israel itu dikenalnya sebetulnya di dalam Bible, di dalam Alkitab yang ada pada satu peristiwa gitu ya. Yakub itu kemudian namanya diganti menjadi Israel atau diberi nama baru namanya Israel yang artinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, Israel ini punya anak Yusuf alaihissalam yang dalam Al-Quran diceritakan kisahnya, dia akhirnya menjadi pejabat di Mesir.
Nah, karena ada anaknya yang bernama Yusuf itu, Yakub yang punya 12 anak, termasuk Yusuf ya di dalamnya, kemudian karena kondisi yang tidak kondusif di daerah Palestina itu, akhirnya mereka sekeluarga pindah. Kemana pindahnya? Ke Mesir. Sehingga di Mesir itu mereka memiliki anak cucu. Jadi berketurunan pertama kali orang-orang Bani Israel itu adalah di Mesir. Itulah ya, di Mesir itu dalam waktu yang cukup lama. Dan sayangnya anak-anak keturunan dari Nabi Yakub atau Bani Israel itu pada masa Fir'aun, pada masa Parao itu banyak dijadikan sebagai budak-budak. Gitu. Nah, sehingga pada masa Nabi Yakub yang pindah ke Mesir itu berarti Baitul Maqdis sudah ditinggalkan oleh anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, sampai nanti pada masa Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ditindas pada masa Fir'aun dan dijadikan budak. Kemudian Nabi Musa diutus selain untuk menghadapi Fir'aun juga untuk meluruskan Bani Israel dan membebaskan mereka dari Fir'aun. Nabi Musa akhirnya berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir, membelah Laut Merah, menuju ke Baitul Maqdis. Nah, inilah pada masa ini Baitul Maqdis itu disebut Al-Ardo Al-Muqaddasata. Udkhulu Al-Ardo Al-Muqaddasata allati kataballahu lakum. Jadi pada masa Nabi Musa itu Allah memang sudah memerintahkan kepada Nabi Musa agar Bani Israel itu dibawa ke Baitul Maqdis. Tapi itu bukan artinya kawasan Baitul Maqdis itu miliknya Bani Israel, itu bukan. Tapi memang untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan dan untuk mengingatkan kembali mereka bahwa mereka ini adalah anak keturunan Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim yang Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim yang memakmurkan Masjidil Aqsa. Ini mereka kan ingin dibawa lagi gitu supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Nabi Musa ini membawa Bani Israel keluar dari Mesir, membelah Laut Merah menuju ke Baitul Maqdis. Itu. Nah, ketika dibawanya ini dibawa melalui Sinai ya. Melalui Sinai dibawa oleh Nabi Musa ini lewat Sinai. Nah, saat itu Palestina dan Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Fir'aun. Jadi Palestina itu ya, dan wilayah Baitul Maqdis atau wilayah Yerusalem atau Ilya atau wilayah lama itu sedang berada di bawah kekuasaan Fir'aun walaupun tidak tercatat ada orang Mesir yang tinggal di Baitul Maqdis. Nah, ini diceritakan dalam Al-Quran surah Baqarah, wa idna jainakum min ali fir'auna, dan ketika kami telah menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, yasumunakum su'al adab, yang menimpakan siksaan yang berat-berat kepada orang-orang Bani Israel ini, yuzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak kalian, wa yastahyuna nisa'akum, tapi membiarkan hidup anak-anak istri-istri kalian atau anak-anak perempuan. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum adzim. Dalam perkara demikian ada ujian dari Tuhan kamu yang amat besar. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, dan ketika kami telah membelah untuk kalian laut, fa anjaynakum, dan kami menyelamatkan kalian, wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan alu fir'aun, wa antum tanzurun, dan kamu melihat kejadian itu semua. Nah, ini menandakan misi yang berhasil ya dari Nabi Musa, yaitu mengeluarkan Bani Israel dari Mesir sampai ke Sinai menuju ke Baitul Maqdis. Gitu. Nah, kemudian Musa dan Bani Israel di Sinai. Ini ayatnya panjang, tidak akan saya baca secara rinci, tapi kita simpulkan saja. Bani Israel setiba di Sinai malah meminta untuk dibuatkan patung untuk sembahan, karena mereka telah lama hidup seperti di masa Firaun. Nah, perilaku kufur mereka tidak berubah sekalipun sudah menyaksikan banyak mujizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian menghilang selama 40 hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk menghadapi kaumnya. Musa mendapatkan petunjuk dari Allah yang dituliskan di atas lauhah.
luah berisi petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Selama dipimpin oleh Harun, saudara Musa, saat ditinggal 40 hari, kekufuran Bani Israel semakin menjadi-jadi. Jadi itu waktu sampai di Sinai bukan malah semakin beriman, justru malah semakin kufur gitu ya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelakuannya Bani Israel. Nah, Musa kembali kepada kaumnya dan memerintahkan mereka yang kufur untuk segera bertaubat. Qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu at-tawwabur rahim. Tapi mereka tetap saja membangkang hingga kemudian gunung diangkat dan diancam akan ditimpakan kepada mereka. Wa idza taknal jabala fawqahum ka'annahu dhullah wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi walau sudah diancam begitu, tetap saja mereka membangkang dan meminta syarat ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebelum mereka mengimani Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambar mereka dengan halilintar hingga semua mati. Akan tetapi Nabi Musa meminta kepada Allah agar mereka dihidupkan kembali, karena mereka adalah 70 orang yang dipilih khusus dari yang lain yang lebih buruk. Itu bisa dilihat di Al-Baqarah 55 dan 56. Setelah hampir dekat Baitul Maqdis, Musa dan Harun menyuruh mereka masuk. Tetapi karena mereka pengecut dan pembangkang, mereka tidak mau memasukinya. Karena di sana ada bangsa lain yang mendiaminya. Nah, ini sudah pertama kali anak keturunan dari Bani Israel itu balik lagi ke Palestina. Palestina itu atau di Baitul Maqdis sudah ada yang meninggali. Mereka malah menyuruh Musa dan Harun untuk berperang melawan bangsa yang menguasai Baitul Maqdis itu. Sementara mereka menunggu saja. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasah. Nah, ini disebut al-ardhul muqaddasah. Allati kataballahu lakum. Wala tartadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nah, jawaban mereka, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Nah, ini orang-orang Bani Israel itu belum bisa masuk ke sana karena mereka memang penakut dan malah menyuruh Nabi Musa untuk masuk. Karena pembangkangan itu akhirnya mereka dihukum, disesatkan di padang Tih di Sinai yang hanya berjarak sangat dekat dengan Baitul Maqdis saja. Jadi sebenarnya di Sinai itu tinggal masuk udah Baitul Maqdis. Tapi mereka dihukum oleh Allah tidak bisa masuk ke sana. Saat dihukum pun mereka tetap membangkang kepada Nabi Musa, seperti dalam kisah penyembelihan sapi dan permintaan makanan selain mana dan salwa. Nabi Musa pasrah atas kelakuan Bani Israel hingga diberi pilihan oleh Allah untuk terus hidup atau meninggal. Nabi Musa milih meninggal dan dimakamkan hanya selemparan batu menuju Baitul Maqdis. Lalu diutuslah Yusha bin Nun sebagai nabi untuk membimbing Bani Israel taat pada Allah dan masuk ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian ini masanya Yusha bin Nun. Setelah melalui masa 40 tahun hukuman Allah di padang Sinai, Allah Subhanahu wa taala akhirnya membebaskan Bani Israel. Saat dibebaskan, para pembangkang sudah diwafatkan dan tersisa yang taat saja pada Yusha. Akhirnya mereka dipimpin masuk menuju Baitul Maqdis, hanya saja mereka tidak dapat masuk ke pusat kota Baitul Maqdis. Yang terdapat di sana Masjidil Aqsa. Mereka hanya sampai di Jericho atau di Aniha. Untuk beberapa waktu mereka hidup nyaman di sana. Wa idh qulna dukhulu hadhil qaryata faqulu min haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Akan tetapi karakter pembangkang mereka tetap melekat pada mereka. Saat disuruh masuk dengan mengucapkan khittah, ampunilah kami, mereka malah mengucapkan khintoh, gandum, dengan maksud mengejek perintah dari Yusha bin Nun. Nah, mereka juga diperintahkan saat masuk bersujud malah ada yang ruku dan berputar-putar. Akhirnya Allah menurunkan lagi siksaan pada mereka berupa kesulitan hidup yang mereka alami. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fanzal 'alal ladziina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsuqun. Bani Israel tetap tinggal di Jericho hingga Yusha bin Nun meninggal. Sebagian besar mereka tetap membangkang. Silih berganti Nabi diutus kepada mereka, namun tidak juga mereka mau taat. Bahkan sebagian beberapa Nabi yang lain malah dibunuh
Akhirnya mereka hidup dalam kebencian Allah, penuh kesulitan dan kemiskinan. Yang lebih menyakitkan karena mereka tidak punya niat untuk taat. Akhirnya sifat pembangkang dan keras hati lebih dari batu menjadi karakter mereka. Baitul Maqdis sendiri saat itu ada di bawah kekuasaan bangsa Kan'an. Salah satu rajanya adalah Jalut atau Goliat ya. Nah ini kalau kita perhatikan, jadi kauman Jabarin yang disebut di Quran itu ada yang menyebut adalah bangsa Kan'an ya yang menguasai wilayah Baitul Maqdis. Ini bisa diperiksa di Quran surah Yasin 13-14, An-Nisa 155, kemudian Al-Baqarah 93 dan Al-Baqarah 61. Nah, puncak kemiskinan dan ketertindasan Bani Israel ini yaitu ketika Bani Israel meminta kepada Allah agar diutus Nabi dan menjadi penguasa. Lalu Allah mengabulkan permintaan mereka, memberikan ujian baru, yaitu mengangkat Tolut sebagai raja bagi mereka. Mereka tetap menolaknya karena Tolut bukan keturunan Bani Israel, Yahudi. Allah kemudian memenuhi lagi keinginan mereka dengan mengutus Daud yang merupakan keturunan dari Bani Israel. Nah, Daud alaihissalam yang dari kalangan rakyat biasa Bani Israel yang merupakan sebagian kecil yang taat pada Tolut mendapatkan kekuasaan setelah mengalahkan Jalut, penguasa Baitul Maqdis dalam perang tanding. Ia dinikahkan dengan anak Tolut dan mewarisi kerajaan Tolut yang saat itu sudah berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Daud menjadi raja pada sekitar 1000 tahun sebelum Masehi setelah Tolut meninggal. Tahun 995 sebelum Masehi ia berhasil mengalahkan anak Tolut yang mengklaim kekuasaan, tapi kemudian berhasil dikalahkan oleh Daud. Pada masa Daud alaihissalam, Bani Israel benar-benar memiliki kekuasaan. Nah, nanti puncak kekuasaan orang-orang Bani Israel di Baitul Maqdis itu adalah pada masa Nabi Sulaiman. Jadi tahun 603 Nabi Daud meninggal. Kerajaan Bani Israel ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman hingga wafatnya sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Ini adalah puncak kekuasaan Bani Israel. Nabi Sulaiman membangun dan meluaskan kembali Masjidil Aqsa yang dahulu dibangun oleh moyangnya Yakub di Baitul Maqdis. Kekuasaannya terbentang dari Baitul Maqdis Syam hingga Yaman, sebagaimana dikenal dalam kisah menaklukkan Ratu Saba dari Yaman. Namun setelah Sulaiman meninggal, bangsa Yahudi malah saling berebut kekuasaan sehingga mereka kembali lemah. Nah, lalu wilayah ini setelah ditinggal Nabi Sulaiman dikuasai oleh beberapa bangsa yang lain gitu, karena kelemahan Bani Israel akhirnya Baitul Maqdis kembali dikuasai bangsa lain, diantaranya adalah bangsa Asuria, kemudian bangsa Babilonia. Jadi raja terkenalnya adalah Nebukadnezar yang mengusir Yahudi dari tanah Baitul Maqdis ini. Pada masa sulit ini Yahudi kemudian membukukan Taurat yang sudah ditambah-tambah yang kemudian menjadi dasar lahirnya agama Yahudi. Nah, tahun 539 sebelum Masehi, wilayah Palestina ini dikuasai Persia. Jadi bangsa Yahudi memihak kepada Persia di kesempatan untuk kembali di tanah ini. Tidak yang mau kembali, tapi sebagian kembali dan membangun runtuhan bangun Masjid Al-Aqsa. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Bani Israel diperbolehkan untuk menentukan hukum untuk komunitas mereka sendiri secara terbatas. Tahun 332 sebelum Masehi, wilayah ini kemudian jatuh ke bangsa Makedonia atau Yunani. Rajanya adalah Alexander the Great, berkuasa atas Baitul Maqdis setelah mengalahkan Persia. Kekuasaannya membentang dari barat hingga timur. Ia meninggal 312 sebelum Masehi. Kekuasaannya kemudian terpecah-pecah sepeninggalnya. Dan Baitul Maqdis jatuh ke tangan bangsa Yunani Saluki, bukan Makedonia. Kemudian Yahudi kembali ditindas di bawah kekuasaan Yunani. Nah, 164, Bani Israel diperbolehkan kembali ke Baitul Maqdis. Tapi 143, Simon diangkat sebagai penguasa Baitul Maqdis di bawah Yunani. Tugasnya menarik pajak untuk disetorkan kepada Yunani. Nah, ke-63 Romawi berkuasa. Ya, penguasa Baitul Maqdis tetap diberikan kepada Yahudi, tetapi di bawah kontrolnya Romawi seperti Raja Herodos. 15 sebelum Masehi kelahiran Maryam, 14 sebelum Masehi, 4 sebelum Masehi kelahiran Yahya, 1 Masehi diperkirakan sebagai kelahiran Nabi Isa. Nah, pada masa Nabi Isa, Baitul Maqdis tidak lagi dikuasai bangsa Israel, tapi langsung di tangan Romawi. Nah, jadi pada masa Nabi Isa saja, itu Baitul Maqdis ada di bawah Romawi. Para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Zakaria dibunuh sendiri oleh Bani Israel yang berkhianat. Demikian pula anaknya Yahya.
tinggallah Nabi Isa sendiri yang berdakwah kepada Bani Israel. Akan tetapi seperti adatnya semula, mereka malah mencoba membunuh Nabi Isa. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit pada tahun 33 sebelum Masehi. Nah, kemudian Yahudi Kristen setelah masa Nabi Isa, ya walaupun sama-sama keturunan Bani Israel yang sudah menganut keyakinan Yahudi membenci para pengikut ajaran Isa. Yahudi mengusir pengikut Isa hingga mereka keluar dari Baitul Maqdis. Sebagian ada yang lari ke Romawi hingga berhasil menyebarkan ajaran Nabi Isa di sana. Sayang, setelah beberapa lama banyak terjadi penyimpangan ajaran, terutama setelah dituliskannya Injil. Injil baru dituliskan sekitar 260 Masehi di Romawi. Banyak dimasukkan cerita-cerita dan ajaran baru seperti penyaliban Yesus yang menjadi dasar agama Kristen. Tahun 66 Masehi, orang-orang Yahudi memberontak kepada Romawi agar mereka dapat berkuasa penuh lagi di Baitul Maqdis, tapi gagal. Setelah gagal memberontak, Yahudi semakin ditekan di Baitul Maqdis. Tahun 70 Masehi, ketika Romawi dipimpin Titus, Kaisar Titus, Baitul Maqdis berhasil direbut sepenuhnya dari orang Yahudi. Kota Baitul Maqdis diluluhlantakan, termasuk bangunan Masjidil Aqsa rata dengan tanah. Orang-orang Yahudi Baitul Maqdis dan banyak yang dijual di Romawi sebagai budak. Sebagian lain bersembunyi. Inilah awal masuknya orang-orang Yahudi ke Romawi. Tahun 132, Yahudi melakukan pemberontakan lagi di bawah pimpinan Bar Kokhba, hingga dikenal pemberontakan ini sesuai dengan namanya. 135 Masehi, pemberontakan Bar Kokhba dapat ditumpas. Baitul Maqdis sekali lagi dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Kaisar Hadrian menyuruh membangun kota yang baru diberi nama Aelia, mengambil nama depannya sendiri yaitu Publius Aelius Trajanus Hadrianus, Lir ya namanya. Sebelum diganti menjadi Aelia, Romawi juga menamai kota ini sebagai Orshalim. Ini dibaca Yerusalem. Hadrian juga membangun kuil Jupiter menggantikan kuilnya Yahudi. Nah, maka setelah ini Hadrian melarang sama sekali Yahudi untuk masuk Baitul Maqdis, bahkan hanya sekedar untuk ibadah. Larangan ini berjalan 200 tahun hingga Kaisar Aurelius mengizinkan Yahudi masuk. Sejak saat itulah orang Yahudi berdiaspora ke berbagai kawasan dunia. Baitul Maqdis menjadi kota yang tentram dan damai tanpa keberadaan orang-orang Yahudi. Tuh. Nah, itu kawasan ini ya, lama. Oke, saya satu ini lagi ya. Tahun 324, Kaisar Konstantin masuk Islam, Kaisar Konstantin. Tapi ia juga memasukkan unsur agama Romawi lama ke dalam ajaran agama ini. Tahun 333, ia memindahkan ibu kota Roma ke Konstantinopel. Kaisar Konstantin juga membangun gereja kiamat di Baitul Maqdis, Kanisa Al-Kiamat. Romawi pecah dua, 395, Romawi Barat dan Romawi Timur di bawah Kaisar Heraklius. Syam dan Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Bizantium hingga zaman Nabi. Baitul Maqdis pernah dikuasai sebentar oleh Kisra dari Persia tahun 614, tapi kemudian diambil lagi Bizantium beberapa tahun kemudian. Dan itu wilayah ini, wilayah Baitul Maqdis ini tidak ditinggali oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu. Nah, saya kira ini beberapa ini ya gambaran singkat saja tentang masa lalu dari kawasan Palestina ini. Kita belum masuk ke masa-masa Islam ya, mudah-mudahan nanti bisa disambung lagi. Tapi kira-kira lah ini ya, apa yang saya sampaikan ini ingin menunjukkan argumentasi bahwa wilayah Baitul Maqdis itu bukan wilayah yang didiami sejak awal oleh orang-orang Bani Israel. Itu apalagi oleh orang-orang yang Yahudi itu. Jadi nggak ada urusannya tanah ini dengan tanah yang dijanjikan, the promised land dan sebagainya. Jadi itu betul-betul ya hanya sekedar klaim Yahudi saja atau klaim Zionis bahwa tanah itu adalah tanah miliknya orang-orang Yahudi gitu. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.